Tambah sakti manusianya tambah jauh dari Tuhannya. Tapi kalau manusianya sudah tidak sakti lagi, maka hanya Allah lah yang sakti. Bisa dipahami kan, Mas? Ya, kalau masalah ini paham. Sekarang yang menjadi selama ini kita mencari belum menemukan titik terang yang selalu menjadi problem selalu menjadi angan-angan ya problem kita semua. Ya, jadi memang betul. Tapi ternyata dari mana kita belajar itu ternyata dia sendiri juga belum mampu. Contoh, katanya ada firman Allah, tapi selama ini ternyata firman Allah itu gimana? Apakah Allah itu berwujud dengan suara, sedangkan firman itu adalah dawuh, dawuh itu adalah ucap. Apakah ucapan yang benar itu adalah ucapan jati kita sendiri, atau memang ucapan yang kita dengar dengan haluminasi tadi? Itu ya. Alhamdulillah. Jadi hakikat firman Allah, hakikat kalamullah ketika manusianya sudah menyerahkan hidup yang selama ini diakui sebagai hidup manusia, sebagai uripe Allah dewe. Ketika manusianya sudah tak bisa mampu apa-apa lagi, ketika manusianya sudah tak berdaya, tak mampu menjadi siapa-siapa lagi, yaitulah firman Allah. Itulah kalamullah, yo kalami, yo firmani uripe dewe. Dikira selama ini yang kita ucapkan, yang kita dengar itu bukan kalamullah. Karena kita belum menyadari bahwa hidup ini adalah hidupnya Allah. Sampai kapanpun bila hidup ini masih diakui sebagai hidupnya manusia, sampai kapanpun kita memahami ayat-ayat Allah, memahami kalamullah, memahami firman Allah hanyalah halusinasi saja. Maka dari itu banyaklah di TikTok perdebatan tentang Tuhan, tentang firman. Kenapa? Karena manusianya masih belum ketemu dengan firman itu sendiri. Karena manusianya masih merasa berfirman. Karena manusianya masih merasa berkata. Karena manusianya masih merasa mengaji. Yang tidak akan ketemu dengan firman-Nya Allah bila tidak ketemu Allahnya. Ya harus ketemu Allahnya dulu, baru nyata firman-Nya Allah. Maka ketika Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Itulah nyata firman-Nya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammadnya sudah kembali di sisi Allah, sudah menjadi Rasulullah daripada menjadi Rasulnya setan. Selama ini kan kita dirasuli oleh hawa nafsu kita sendiri, dirasuli oleh setan, dirasuli oleh hawa nafsu kita sendiri, disuruh-suruh, diutus duduk, diutus berdiri, diutus bekerja, seolah-olah semua perbuatan ini perbuatan diri kita. Tak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita selama ini tidak bertuhan. Ya gelap semuanya babakan Tuhan. Kalamnya, firmannya juga tidak jelas. Kenapa? Karena yang jelas yang ada hanya firman hawa nafsu itu sendiri. Jadi bila manusianya belum rela ridho kembali kepada Tuhannya yang ada, maka selamanya tak akan pernah memahami firman atau kalamullah itu sendiri. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Oh iya, kalau masalahnya kita paham. Karena kita juga belajar tentang masalah ketauhidan. Sekarang yang kita terus tetap akan belajar dan kita akan terus sama saya juga belajar juga jati diri itu sendiri untuk bisa tapi yang menjadi ini termasuk tetap menjadi masalah karena kita kan masih hidup gitu loh. Kalau kita sudah tidak hidup, sudah tidak ada masalah. Nah, maka dari itu bila kita tidak terkena masalah, ngapain hidup? Karena hidup ini ya Allah, baru tidak ada masalah Kang Mas. enjoy saja, tidak bingung lagi ya kan? Monggo dilanjut. Benar. Makanya sekarang kita membuat kesimpulan jati kita sendiri hanya ada dalam hati atau dalam kolbu, bahkan mensuarakan suara jantung kita sendiri. Itu sebetulnya suara jantung itu lebih dahsyat daripada suara nuklir sebetulnya. Betul tapi sekali. Orang kadang tidak menyadarinya sampai ke situ. Makanya minta maaf ya. Cuma betul. Yang dicari sebetulnya untuk kita kan kembali ke Sang Yang Tunggal, jangan sampai kita tersesat jalan. Nah, untuk kembali ke Sang Yang Tunggal, bahkan
untuk tidak tersesat jalan. Nah, mungkin ada suatu kunci yang pernah didengar, yaitu dengan lafaz la ilaha illallah. Ya, dari situlah kita belajar sebetulnya yang pernah kita alami, yang pernah kita jalankan dengan dengan meditasi itu dari guru-guru, bukan hanya satu dua yang kita belajar, tapi ternyata minta maaf kita belum mampu untuk menembus yang namanya roh dan sejati kita sendiri. Itu gimana caranya kita belajar untuk semua itu, untuk mampu mengendalikan bahwa kita jangan sampai kita dikontrol oleh hawa nafsu, tapi hawa nafsu itu harus kita mampu mengontrolnya. Itu gimana caranya? Apakah ada kunci untuk membuka roh-roh itu, atau ada kunci untuk materialisasi jati kita sendiri itu biar enggak terbelenggu oleh seperti yang Yai tadi katakan, yaitu aluminasi tadi. Itu gimana kita untuk terus belajar supaya kita nanti mampu mengucapkan, akhirnya terjadilah yang namanya sabdo dadi. Alhamdulillah. Sudah? Ya, sebelumnya kalau boleh tahu, Kang Mas sudah berguru kemana saja selama ini? Sudah malang melintang kemana saja, Kang Mas, kalau boleh tahu? Kalau masalah belajar tentang mencari sangkan parani dumati, karena kita ini masih muda, tentunya kita belajar yang lebih tua-tua. Kebanyakan kan seperti itu. Kalau dibilang dari mana, ya minta maaf. Mungkin dari ujung timur sampai ujung barat, kita sudah sudah sampai ke situlah pokoknya. Tapi yang menjadi semua itu minta maaf. Semua itu ternyata minta maaf ya. Semua itu yang diperintahkan oleh mereka, apa yang disuruh oleh mereka, dan kita menjalankan benar-benar dengan ikhlas. Karena apa? Karena kalau kita nggak ikhlas, ya kita mati dan hidup pun kita sudah pasrah, sudah ikhlas. Sedangkan untuk meninggalkan beban-beban yang ada di dunia, contoh seperti kerjaan juga ditinggalkan, seperti hal-hal yang lain kadang kita juga meninggalkan. Jadi kalau masalah keikhlasan, ya mungkin kita sudah ikhlas, tapi belum keikhlasan yang sempurna mungkin. Itu ada. Dan akhirnya selama ini yang kita pelajari, nyuwun ngapunten, ternyata semuanya zong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Mas atau Bunda yang lain, sebentar ya, masih menjawab Kang Aji ini agar kita bisa memahami bersama, baik yang di bawah juga, agar kita bisa klik memahami apa yang sebenarnya. Jadi intinya Kang Aji mencari, selama ini yang dicari ternyata zong semua, ya kan? Maknanya Kang Aji tak berputus asa mencari dan mencari apa yang dicari. Maknanya sangkan paraning dumadi, atau mencari inna ilahi wa inna ilaihi rojiun, atau ingin kembali kepada Tuhan. Iya kan Kang Aji? Iya, tapi sementara ternyata minta maaf lah. Ternyata selagi kita masih hidup, berarti otomatis kita nggak usah mencari. Karena apa? Ternyata mereka itu akan datang dengan sendirinya. Itu jelas dan fakta yang pernah kami alami. Makanya selalu saya kalau ada perdebatan masalah sini, selalu saya berkata, karena apa? Karena saya pernah menjalankan, bukan hanya omong kosong. Saya pernah menjalankan dimanapun apa yang diperintahkan oleh mereka, oleh orang-orang yang mungkin lebih dahulu atau mungkin orang-orang yang lebih senior. Tapi ternyata apa yang kita alami, nyuwun ngapunten, ternyata apa yang kita dapatkan belum sabdo dadi. Jadi Kang Aji inginnya bagaimana sih cara ketemu langsung dengan sabdo dadi, itu kan intinya Kang Aji? Benar sekali. Siapakah sebetulnya yang menjadi sang pencipta sabdo dadi itu, dengan bagaimana? Maka dari itu Anda saya tunjukkan langsung. Mau kiranya saya tunjukkan langsung ya. Agar sudah tidak ada pertanyaan lagi di hati, agar tidak ada unek-unek lagi di hati, maka langsung saya tunjukkan. Begini Kang Aji. Sekarang katanya Kang Aji tadi,
ilmu yang ada di dalam Al-Quran untuk menggapai sabdo dadi itu semua dengan la ilaha illallah atau afdalud dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi saya tanya kepada Kang Aji begini, sekarang Kang Aji rela tidak kalau hidup yang selama ini Kang Aji akui sebagai hidup Kang Aji ini hanya Allah? Rela enggak? Kalau hidup ini adalah kehendak Allah, ya kita harus rela. Walaupun tidak rela, memang harus rela, itu kenyataannya. Nah, karena kita ini yang membuat dia, apapun yang mereka yang Allah kehendaki, ya kita harus menerimanya. Hakikatnya. Nah, begitu. Bila sudah menerima bahwa hidup ini Allah, lah apa masalahnya lagi? Kan sudah tidak ada masalah lagi kalau hidup ini Allah. Kang Ajinya tidak ada, ya tidak Kang Aji? Iya, iya benar. Makanya itu sekarang saya membuat kesimpulan setelah semuanya apa yang saya jalankan, saya akhirnya menemukan jati diri sendiri, yaitu apa? Untuk apa saya mencari? Ternyata mereka yang dikatakan oleh mereka untuk menguji ilmu, semua apakan ilmu, ternyata minta maaf, ternyata itu hanya fiksi ternyata gitu. Alhamdulillah. Tapi bila memang benar-benar Kang Aji sudah tahu, maka pasti Kang Aji tak akan menilai orang-orang itu semua. Kenapa? Karena semuanya ya hanya Allah. Kalau Kang Aji memang benar-benar tahu bahwa hidup ini Allah. Tapi kalau kita belum tahu bahwa hidup ini Allah, pasti kita masih tersangkut dengan wujud-wujud manusia yang lain. Maka menyalah-nyalahkanlah kita kepada manusia yang lain. Kenapa? Karena kita merasa benar. Karena kita merasa sudah ketemu. Yang aslinya kita belum ketemu. Maknanya kalau kita sudah ketemu, maka semua manusia, kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya semuanya aku. Kalau sudah hanya Allah yang ada, tidak ada masalah lagi, kita enjoy saja. Kenapa? Semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah. Itulah Islam itu. Tapi kalau kita tidak pasrahkan kepada Allah, panas hati ini. Ini ya apa sih? Ini ya apa sih? Ya bingung selalu. Ya kan Kang Mas? Ya benar, betul. Makanya itu kita sekarang minta maaf. Nah, ternyata apa yang kita alami selama ini ternyata menjadi PR kita terjawab oleh Yai. Ternyata kita tuh sama satu aliran, walaupun tidak terucap dalam apa ya, dalam padepokan. Ternyata kita bisa. Karena apa? Buruk isinya dalam dunia itu memang sudah kehendaknya, jadi kita tidak boleh menyalahkan. Alhamdulillah, berarti Kang Aji sudah paham. Maknanya jangankan Kang Aji dengan saya, orang Kristen, orang Hindu, orang Islam, seluruh manusia itu sealiran dengan saya. Sama-sama alirannya. Apa alirannya? Hanya makhluk, yaitulah sama alirannya. Tapi kebanyakan manusia tidak menyadari itu. Bahwa seluruh manusia itu alirannya sama. Sama-sama apa? Sama-sama tidak punya daya apa-apa. Maknanya manusia itu takkan pernah terwujud dan manusia akan pernah ada tanpa uripe Allah. Berarti kan sealiran. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama dituhani Allah, sama-sama digelar oleh uripe Allah. Meskipun pagelarannya berbeda-beda, tapi toh satu jua. Iya enggak Kang Mas? Ya benar sekarang. Makasih semuanya. Ternyata Alhamdulillah. Ternyata Yai dengan penerangan saya sebetulnya minta maaf. Sebetulnya sama. Makanya dari itu marilah kita sama-sama untuk berbuat baik. Tidak ada yang lain, hanya kebaikan. Apapun yang berkata, biarlah ibaratkan hukum alam yang menilainya sendiri. Iya, kalau kita sudah pasrah semua kepada Allah, pasti semuanya baik. Kenapa? Karena kebaikan hanyalah di sisi Allah. Karena manusia yang sudah mengabdi kepada Tuhannya, maka sudah tak melihat lagi keburukan. Kenapa? Karena semuanya dikuasai Allah. Bukankah begitu, Kang Mas? Iya benar. Terima kasih, semuanya sudah. Alhamdulillah. Sealiran ya. 0 sampai ke titik kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Rampes.
Rahayu Sakung Tumatuki. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya sapa saya Kang Yusri, Kang Sir dan Bu Yasmin. Monggo. Assalamualaikum untuk anda semua yang sudah sudi naik menemani saya di room ini. Monggo. Ditambah-tambahkan apa yang dikaji tadi. Waalaikumsalam Pak Yai. Itulah tadi dialog tentang kesempurnaan Allah Pak Yai. Semua diperjalankan sebagaimana mestinya. Allah Maha tahu mau kemana arah kita dibawa malam ini. Ya, sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa. Tapi Allah Maha tahu memberi yang terbaik kepada kita ini, bergabung sama-sama memancarkan cahaya kepada makhluk-makhluk yang lain sebagai perantara ya, bukan sebagai pelaksana ya. Kita bukan sebagai pelaksana tapi perantara memancarkan cahaya kepada makhluk-makhluk yang lain. Amin Pak Yai. Amin ya rabbal alamin. Loh, wejangan-wejangannya saya butuh wejangan. Maksud saya tok mulai tadi. Monggo Kang Mas, Kang Yusri atau Bu Syarifah atau Kang Sir Husni, monggo. Atau Kang Aji juga, monggo silahkan. Jadi dialog tadi pun juga saya juga sama-sama belajar kepada Kang Husni. Kang siapa? Kang Aji. Saya pun juga belajar juga. Jangan dikira saya ini tidak belajar kepada Kang Aji, ya kan? Sama-sama belajar kita ini. Barakallah. Monggo Kang Sir Husni, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Gus ya. Dari mana Kang? Alhamdulillah sehat selalu Kang Mas. Jadi dari cerita tadi sebenarnya permasalahan itu hanya waktu mungkin ya Gus ya. Setiap kehidupan ada berjalan seiring dengan waktu. Kalau kita hanya sekira-kiranya saja menghampirkan paham, kiranya kita dapat memahami siapa sejatinya sing urip, kan gitu. Yang jadi pokok permasalahan memang jalan dari yang dikehendaki hudalinnas di Quran maupun di hadis. Memang jalannya ada jalan mati, mutu qabal anta mutu. Tidak ada jalan lain selain itu mematikan. Yang memang itu harus belajar. Mungkin dengan perjalanan masing-masing keadaan bagi kita ditempatkan pada keadaan yang berbeda-beda, namun dalam satu keadaan yang meliputi dengan keadaan dirinya. Jadi kalau dari cerita tadi konsepnya hanya bagaimana kita melepaskan ilmu yang ada pada kita. Karena bila kita selalu mencari, tidak akan ketemu apa yang dicari kecuali menyadari. Nah, jadi menuntut ilmu yang bisa melepaskan ilmu yang ada pada diri kita, karena kitanya masih ada. Itu duduk pada akal, pikir, rasa. Memang ya manusia itu kalau nggak ada akal, nggak ada pikir, nggak ada rasa ya bukan manusia lah. Tapi bila mana akal, pikir, perasaan itu sudah tunduk, sudah tahu, sudah sadar, bukan ilmu yang menjadi, tapi kesadaran sebagai yang diadakan dia yang menjadi. Jadi enjoy saja itu terkadang Gus, karena masih ada unsur, ya itulah Gus,
pernak-pernik menjadi contoh